Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bang Kirai Putra Satria Duduk Purba dengan NIM 21050404121, berasal dari kelas paralel 2021, ingin menjelaskan untuk memenuhi tugas pidana internasional, yaitu mengenai eh, apakah serangan Israel kepada Palestina dapat dikatakan sebagai kejahatan genosida dari aspek hukum pidana internasional. Ya, jadi sepanjang 5 menit ke depan saya akan membahas tentang topik isi topik tersebut. Nah, yang pertama kita mulai dari awal mulanya. Awal mula Israel menyerang Palestina yaitu pada tanggal 5 Juni 1967. Israel menduduki sisa wilayah bersejarah Palestina termasuk jalur Gaza, tepi barat, Yerusalem Timur, dataran tinggi, Golan Suriah, dan semenanjung Sinai Mesir selama perang 6 hari melawan koalisi tentara Arab. Ya, berita pada sekarang, Majelis Umum PBB akan menggelar sidang darurat pada Selasa 12 Desember 2023 pukul 15 waktu New York atau Rabu 13 Desember 2023 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Sidang ini guna membahas rancangan resolusi yang menuntut gencatan senjata manusia kepada di Gaza. Berdasarkan draft resolusi yang dirilis PBB dalam situs webnya, resolusi yang diusulkan oleh 22 negara Liga Arab itu menyerukan perlindungan warga sipil Palestina dan Israel berdasarkan hukum internasional. Sebelum itu kita akan membahas mengenai apa itu genosida. Secara etimologis, genosida berasal dari bahasa Yunani, geno yang artinya ras, dan kata Latin cidium yang berarti membunuh. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, genosida adalah tindakan pembantaian massal yang dilakukan secara sistematis terhadap suatu bangsa atau ras. Menurut Tolib Effendi dalam bukunya Hukum Pidana Internasional menjelaskan genosida yang diartikan sebagai pembunuhan secara sengaja, penghancuran, atau pemusnahan ras atau suatu kelompok pertama kali dipertimbangkan sebagai subkategori dari kejahatan terhadap kemanusiaan. Lalu dari buku Hukum Pidana Internasional oleh Ari Siswanto, istilah genosida pertama kali dipopulerkan oleh Raphael Lemkin pada tahun 1944 untuk menunjukkan kepada peristiwa pembantaian secara sistematis dan luas terhadap kaum Yahudi di Eropa. Meskipun genosida merupakan istilah baru, namun apa yang terkandung di dalam genosida sebenarnya merupakan sebuah konsep yang lama. Tindakan yang termasuk genosida, eh, tindakan berikut yang dilakukan oleh dengan dimaksud menghancurkan seluruh atau sebagian sebuah bangsa atau ras, etnis, atau kelompok agama mengutip buku hukum internasional oleh Malcolm and Shawkes. Berikut 5 tindakannya. Membunuh para anggota kelompok, mengakibatkan luka berat secara fisik ataupun mental pada anggota kelompok, sengaja menimbulkan atas kelompok kondisi yang diperhitungkan akan berakibat pada kerusakan fisik secara keseluruhan atau sebagian. Memaksa tindakan yang ditujukan untuk mencegah kelahiran dalam suatu kelompok, memindahkan anak-anak secara paksa dari kelompok yang bersangkutan kepada kelompok lain. Kesimpulannya, pembunuhan belasan yang dilakukan oleh Israel terhadap Gaza, betapapun tidak pandang bulunya, dan serangan darat yang dilakukan saat ini, meskipun banyak korban sipil yang ditimbulkannya di kalangan penduduk Palestina di Gaza, tidak memenuhi ambang batas yang sangat tinggi yang diperlukan mencapai tujuan tersebut. Namun, uh, peneliti sepakat bahwasannya dari penyerangan genosida terhadap Gaza oleh Israel itu setelah memenuhi definisi hukum genosida tersebut. Jadi saya peneliti setuju jika yang dilakukan Israel terhadap Palestina itu sudah benar adanya, itu termasuk dalam penyerangan genosida dan masuk dalam pidana internasional. Sekian, terima kasih.
penjelasan singkat saya ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya pamit. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.